Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, dance like David danced. I will dance, I will dance, dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. Pray, I will pray, pray like David prayed. I will pray, pray, pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. Sing, I will sing, sing like David sang. I will sing, I will sing, sing like David sang. Pray, I will pray, pray like David prayed. I will pray, pray, pray like David prayed. Dance, I will dance, dance like David danced. I will dance, I will dance, dance like David danced. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatanku. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as my father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, yeah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita doa dulu. Tuhan, terima kasih atas segala kesempatan hari ini kami sudah berkumpul bersama di persekutuan gereja online kami. Tuhan Yesus, kiranya hari ini apapun yang diperkatakan melalui firman, melalui musik, semua dapat memberkati kami di seluruh Nusantara yang sudah menonton ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus atas segala kesempatan yang indah pada hari ini. Di dalam namamu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kenalin, gue Ongko.
gue gitaris di gereja online dan juga kadang gue nyanyi. Kesaksian gue hari ini sangat relate dengan khotbah dari PM yang judulnya bukan dari mana tapi mau kemana. Itu gue banget. Pas pertama gue mau bertobat tuh, itu yang paling nangkep gue duluan adalah gereja dari PM dan kawan-kawannya. Jadi saat itu gue main musik, entah kenapa juga Tuhan pertemukan gue dengan teman-teman dari IS, which is itu jadi bagus banget karena gue main musik bersama teman-teman yang based on rohani banget. Jadi ya beda aja dari main musik gue sebelumnya yang kadang-kadang ngawur, mabok, segala macam gue udah rasain. Ya itulah, musisi itu pasti nggak jauh-jauh dari narkoba, free sex, mabuk-mabukan, itu udah sering banget terjadi. Tapi entah kenapa Tuhan suruh gue stop dari main musik gue yang kebangetan itu. Akhirnya gue balik tuh ke Jakarta, and then ketemunya sama teman-teman gue ini, orang-orang gereja sekitaran Pastor Mario. Terus akhirnya mereka ngajak gue ke gereja, yang mereka nerima gue apa adanya. Terus pas ibadah teman-teman nawarin, kok gini, kok lu mau baptis nggak? Gue belum siap dong, gue siapa gitu kan? Gue udah gereja nggak pernah, berdoa ya ampun, berdoa aja nggak pernah, gereja nggak pernah, doa makan aja enggak gitu. Terus gue mau baptis, gue siapa? Tapi teman-teman selalu menguatkan, teman-teman bilang enggak, dan muncullah kata kunci ini. Makanya gue sangat relate dengan khotbah PM yang ini. Bukan dari mana tapi mau kemana. Itu yang selalu ada di setiap pembicaraan kita. Tuhan gak penting lu dari mana kok, tapi lu mau kemana, itu tujuan hidup lu. Dan itu yang paling penting buat Tuhan. Bukan dari mana kau berasal, lu siapa, lu penampilan lu kayak apa, bodo amat. Tuhan gak mikirin itu. Singkat cerita, akhirnya berjalannya dengan waktu indah banget. Kita live group, kita komsel. Di situ gue mulai merasa, wah gila nih, ini pasti jalan Tuhan. Kenapa gue bisa ketemu dengan teman-teman kayak gini? Kenapa gue tiba-tiba diajak baptis tapi saat itu gue belum mau? Akhirnya gue mau. Gue ambil keputusan, oke Tuhan, gue mau baptis. Saat itu juga bukan komsel sih, semacam pengenalan tentang baptis. Yang gue pikir selama ini mungkin lu bakal ngikutin pelatihan berbulan-bulan atau berminggu-minggu, gue nggak tahu. Tapi saat itu mereka bilang baptis. Gue cuma butuh 1 hari untuk pengenalan akan baptis, dan akhirnya besoknya gue dibaptis di gereja IS. Itu luar biasa banget dan sangat memberkati gue. Menurut gue Tuhan nggak pernah mandang lu siapa. Ini kesaksian juga buat kalian semua. Kalau saat lu mau deket sama Tuhan, lu nggak perlu pentingin penampilan lu. Lu jadi apa adanya aja men. Jadi diri sendiri aja. Tuhan gak lihat luar lu kok. Tuhan lihat hati lu. Karena yang paling penting dari pelayanan adalah hati lu. Saat gue udah mulai melayani, gue udah nyaman banget dengan kehidupan di gereja gue yang akhirnya gue pilih. Yang itu yang gue jadi apa adanya. Gue nggak jadi orang lain. Gue nggak perlu berpenampilan jas atau pantofel atau segala macam, tapi gue dengan gaya gue sendiri. Saat sedang nyaman-nyamannya ada aja cobaan. Tahu cobaannya apa? Gue akhirnya dipanggil lah sama gereja, gaya gue nggak usah sebut ya. Tapi ya gitu, penampilan gue harus rapi. Gue kan tatoan nih. Dituntut lu harus pakai tangan panjang, lu nggak boleh pakai topi. Akhirnya gue ikutin. Oke nggak apa-apa. Pikir gue ini pelayanan kan, gue sangat on fire kalau namanya pelayanan. Akhirnya gue ikut tuh. Saat gue ikut, kalian tahu nggak, sangat menyedihkan yang terjadi. Ditanya dong sama pendeta, lu masih berdosa nggak? Lu pasti bingung sebagai orang yang masih mendalamin, lu pasti bingung. Pasti lu bakal berkata, gue berdosa nggak ya? Karena gue bingung, akhirnya gue bilang, iya gue masih berdosa. Karena gue pikir dosa kecil aja udah berdosa menurut gue. Seperti Gilang, lu lagi di mana? Udah jalan nggak? Udah OTW tapi ternyata masih mandi. Bohong nggak tuh? Bohong kan? Ya yang kayak hal-hal kecil seperti itu yang bikin
gue merasa gue masih berdosa kok. Ya udah gue jujur aja, gue bilang gue masih berdosa. And then gue nggak dikasih dong ikut pelayanan, dan itu sangat memalukan karena pas gue mau naik, setelah firmannya dia, gue pas mau naik gue disuruh turun. Kamu jangan dulu naik, kamu masih berdosa. Oke, gue turun. Setelah gue turun, abis dong gue diceng-cengin sama orang-orang sekitar gue. Bukan diceng-cengin, maksudnya kok mending lu nggak usah pelayanan deh, lu pulang, kan kasihan. Tahu apa yang gue jawab saat itu? Gue bilang enggak, gue mau selesain apa yang udah Tuhan suruh gue kesini. Gue pengen pelayanan. Gue on fire banget saat itu karena gue melayani bos gue, bukan melayani manusia. Gue bilang selama gue nggak diusir, gue masih pengen pelayanan, gue kelarin. Akhirnya kelar, walaupun ada sedikit kekecewaan. Gue samperin pendetanya. Gue bilang, Pak, kalau bisa hal-hal seperti itu jangan dimasukin di khotbahnya. Gue bilang karena saat dia khotbah itu semua mata tertuju ke gue sebagai orang yang berpenampilannya, tato gue nggak bisa ditutupin ya, sampai leher segala macam, itu parah banget nggak bisa ditutupin. Tapi ya pendetanya saat itu menjatuh-jatuhkan gue di depan jemaat. Ini kalau Pastor Mario tahu pasti bilang what gitu kan PM. Ya itulah, kalau lu mau melayani Tuhan jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Lu masih berdosa, lu masih penuh dengan apalah di dunia ini, tapi maju aja men. Tuhan mau nerima lu apa adanya, bukan ada apanya. Jadi menurut gua sebagai orang yang mau mengenal Tuhan lebih dekat, jangan pernah takut akan sesuatu yang membuat lu malah makin jauh dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus aja nongkrongnya sama orang-orang berdosa, kayak gua, kayak lu siapa aja. Tapi Tuhan aja masih nerima, kayak di khotbahnya Pastor Mario yang ntar lu denger. Keren banget sih khotbah itu. Makanya gue berani ngangkat lagi firman Pastor Mario yang itu, karena menurut gue sangat relate. Dan kita memang gak usah takut-takutnya lagi sama pelayanan. Mau lu bentuknya kayak apa, mau lu penampilannya kayak apa, jadilah apa adanya, karena Tuhan mau lu dari dalam, bukan dari luarnya. Jadi itu aja buat minggu ini. Terima kasih PM. Sebentar kita akan lihat relate-nya apa yang gue bilang dengan khotbah Pastor Mario yang keren banget. God bless you. Hello Gereja Online Church, hari ini Pastor Mario mau curhat dulu. Karena setelah berbulan-bulan kita pelayanan, dan ini kita kerja keras guys, kita mesti ada tim musik, thank you tim musik yang memuji Tuhan, supaya semua di sini dari Sabang sampai Merauke bisa memuji Tuhan, yang record videonya, yang edit videonya, dan tentunya yang mempersiapkan ini semua supaya bisa ada pelayanan online untuk semua yang mengikuti Yesus dari Sabang sampai Merauke. Guys, ini betul-betul sebuah pelayanan untuk Tuhan Yesus, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyegarkan umat-umat Tuhan di Indonesia. And I know it's been hard, dan banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus dilakukan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani, terima kasih untuk yang mendoakan, terima kasih untuk semua yang mendukung pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sekali lagi, Bapak Pendeta mau curhat. Dan curhatnya begini, setelah berbulan-bulan kami pelajari bahwa orang dari luar gereja, orang yang mengenal Tuhan Yesus, mereka nggak ada masalah dengan gereja online church. Mereka cuma komplain paling banyak 2 kali. Tapi kalau nggak salah cuma 1 kali orang yang tidak Kristen itu mengkritis apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mau ngomong tentang orang-orang Kristen, mungkin mereka nggak kritik kali ya. Jangan kita berpikir negatif. Jangannya, nasihatnya tuh banyak banget. Yang berpikir bahwa kita tidak melakukan hal yang baik, bahkan ada yang berpikir bahwa kita melakukan hal yang sesat. Nah guys, sebetulnya kan konflik seperti ini, siapa yang di dalam Tuhan, siapa yang melakukan kehendak Tuhan, siapa yang di luar Tuhan, itu udah ribuan tahun. Bahkan kalau kita baca di firman Tuhan, dan kita akan baca pada hari ini, kita bisa lihat bahwa masalah menerima orang yang tidak serupa dengan kita, menerima orang yang tidak baik kehidupannya sebelumnya, menerima orang yang berdosa, itu emang sudah jadi masalah dari dulu sampai sekarang. Dan hari ini kita mau belajar, apa sih yang Tuhan Yesus mau, apa sih yang Tuhan Yesus minta dari kita semua, dan apa tujuannya dia. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa tinggalkan konsep tentang
mau jadi orang Kristen tuh mesti seperti ini dulu. Oh, kalau mau diterima untuk di gereja mesti begini dulu. Kalau mau dibaptis, kalau mau mengikuti Yesus mesti A, B, C, D. Mudah-mudahan dalam nama Yesus, setelah kita belajar firman Tuhan hari ini, nggak ada lagi pengertian seperti itu. Karena bukan masalah dari mana, tapi mau kemana. Sekali lagi, karena bukan masalah dari mana, tapi yang penting mau kemana. Alright guys, let's learn the Word of God together. Lukas pasal yang kelima ayat ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Oke, kita stop di sini dulu sebelum kita lanjut. Pemungut cukai itu ya gampangnya sekarang petugas pajak, ya kan? Cuma kalau sekarang kita marah-marah sama petugas pajak karena mereka katanya dituduhnya menurut gosip, bukan saya ya, menurut gosip katanya mereka mencuri dari negara untuk kepentingannya sendiri. Pemungut cukai, tukang pajak zamannya Yesus, bukan cuma dia ambil duit dari orang terus kasih ke raja di Yerusalem, dia ambil duit warga Tuhan, warga kerajaan Allah untuk dikasih ke orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang penjajah Romawi. Guys, sekali lagi, lu bayangin aja kayak zaman dulu orang ngumpulin pajak kasih ke company, kasih ke orang-orang Jepang yang jadi menjajah kita, ya nyebelin dong. Tapi waktu Yesus lihat dia, dan sekali lagi, Yesus bukannya bingung, Yesus nggak bego, Yesus lihat Lewi lagi ngapain? Lagi memungut cukai, lagi di tempat dia memungut cukai. Dan Yesus bilang apa? Tinggalkan ini semua, come and follow me, ikuti aku dan jadilah murid-muridku. Dan ini yang paling penting, Yesus tahu kan? Yesus tahu bahwa Lewi adalah seorang pemungut cukai, tapi Yesus mau panggil dia untuk jadi muridnya, untuk menjadi rasulnya. Kenapa? Karena buat Yesus sekali lagi, yang penting tuh bukan dari mana, tapi mau kemana. Dan betul di situ kita bisa lihat bahwa seketika itu juga, waktu itu juga Yesus bilang, come and follow me, bangun dan ikuti aku. Apa yang Lewi lakukan? Apakah Lewi bilang, bentar ya Tuhan Yesus, bentar lagi balik modal. Bentar ya Tuhan Yesus, bentar lagi anak-anak bisa sekolah. Bentar ya Tuhan Yesus, bentar lagi rumah bisa beli 2-3 lagi. Ya, dia bilang apa? Langsung ditinggalkan semuanya dan dia mengikuti Yesus. Mari kita lanjut. Pasal yang ke-29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain tuh makan bersama-sama dengan dia. Nah, tunggu ya guys ya. Ini yang kadang-kadang gue bingung. Ya kalau lo pemungut cukai ya temannya pemungut cukai, iya nggak sih? Masa lo temennya pendeta? It's really weird, right? Kalau lo musisi ya teman-teman lo musisi. Kalau lo bisnismen ya teman-teman lo bisnismen. Lo undang gue ke rumah lo, ya pasti yang lo undang bisnismen juga dong. Masa lo undang petani? Nggak mungkin. It's just who you are. Kalau lo dulunya pemungut cukai, pasti lo kenalnya pemungut cukai. Kalau lo dulu narkoba, pasti lo kenalnya juga teman-teman yang sama-sama narkoba. Tapi Yesus nggak peduli. Dia tahu temennya Lewi seperti apa. Dia tetap datang supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungguh-sungguh kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan yang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar, supaya mereka bertobat. Haleluya. Guys, kalau misalnya kamu pelajarin sejarah perjanjian baru, dari semua sekte-sekte yang ada di Israel, sekte-sekte Judaism yang ada pada waktu itu, yang paling mirip dengan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, itu adalah orang Farisi.
Kenapa? Karena sama seperti Yesus, mereka mengajarkan orang-orang untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk memberi perpuluhan, untuk melakukan penyembahan dan juga memberikan hidup mereka untuk Tuhannya orang Israel. Dahsyat kan? Sama dengan Yesus. Bahkan lebih daripada orang-orang lain, mereka juga percaya apa? Mereka percaya akan resurrection, kebangkitan daging. Waktu Tuhan datang, waktu kerajaan Tuhan kembali, waktu Dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati, mereka percaya bahwa semua yang percaya, semua yang setia akan dibangkitkan. Mirip dong sama apa yang kamu dan saya percaya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang rasul-rasul tuliskan. Tapi guys, ada satu perbedaan. Well, nggak satu sih, banyak perbedaannya. Mereka berantem sama Yesus waktu Yesus izinkan murid-muridnya memetik makanan di hari Sabat. Mereka marah sama Yesus karena murid-muridnya tidak berpuasa. Mereka marah sama Yesus waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Mereka marah sama Yesus, terutama nih, mereka paling marah. Mereka marah sama Yesus waktu Yesus mulai hang out sama orang-orang yang berdosa. Tapi di sini Yesus lempar balik kepada mereka. Loh, sama seperti dokter dong. Gue datang ke sini nggak nyari orang sehat. Kalau lo udah sehat, ya itu urusan lo. Aku kesini untuk memanggil mereka yang berdosa, supaya mereka mau bertobat. Nah, ironinya tentunya apa? Bahwa sama seperti Lewi, seperti Paulus, sama seperti semua orang yang datang kepada Yesus, orang-orang Farisi yang menolak Yesus, mereka pun berdosa di hadapan Tuhan. Mereka pun butuh untuk mengikuti Yesus. Tapi karena mereka, menurut mereka tidak berdosa, mereka nggak butuh dokter. Mereka orang yang sehat, mereka nggak butuh dokter. Tapi pertanyaan mereka, kenapa Yesus pergi kepada orang-orang ini? Jawaban Yesus, kalau lo nggak butuh, ya itu urusan lo. I come to those who need me. Aku datang untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Guys, sekali lagi, orang Farisi itu pengajarannya sebetulnya beda-beda tipis sama kita. Tapi yang paling membedakan kita dengan mereka apa? Bahwa kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menjamah, bisa memulihkan, dan bisa menguduskan setiap umat manusia apapun yang dia sudah pernah lakukan. Yang percaya katakan amin. Guys, sekali lagi, dengar. Apapun yang kau lakukan sebelumnya, seperti Lewi, engkau udah pernah nyuri dari orang-orang tetanggamu sendiri. Engkau mungkin dulu ketercanduan dengan narkoba. Mungkin dulu nggak setia kepada suami, kepada istri. Mungkin mencuri dari tempat kerja. Mungkin mencuri dari keluarga. Apapun yang kau sudah lakukan di masa lalumu, sebejat-bejatnya apapun, yang penting bukan yang di belakang, tapi yang di depan. Bukan tentang apa yang lo udah lakukan, tapi apa yang engkau akan lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, di gereja online church ini, that's what's important. Lo maunya kemana? Apakah waktu Tuhan Yesus panggil, lo jawabnya apa? Ya atau tidak? Ya nanti, ya mungkin, ya or ya sekarang. Aku pergi, tinggalkan semuanya, dan ikuti Yesus Kristus. If that's your answer, kalau itu yang mau lo bikin, welcome to the church. Kita bakal pray for you, kita mau ibadah bersama-sama dengan kamu, dan kalau dikasih kesempatan sama Tuhan tolong lewati ini krisis COVID, supaya kita bisa ketemu orang banyak. Kita mau baptis kamu juga kok, kita mau doain kamu, baptis kamu, dan melayani bersama-sama dengan kamu. Tapi untuk sekarang, dengar, yang penting apa? Mau kemana? Karena kita nggak peduli lo dari mana, kita peduli lo mau pergi kemana. Kita nggak penting sama sekali lo dari mana. Yang penting lo mau kemana. Dari mana nggak masalah, dari mana nggak penting, dari mana nggak bakal ditanya-tanya. Kalau mau share, mau cerita, mau confess, minta pengampunan, minta didoakan, silahkan. Tapi kita nggak bakal nanya-nanya. Yang penting lo mau kemana? Siap dipakai oleh Tuhan? Siap hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Siap untuk minta pengampunan dan menerima panggilannya Tuhan?
Mari kita layani Tuhan Yesus bersama-sama. Karena Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus tuh datang bukan untuk orang yang udah benar. Kalau lo udah merasa benar, ya udah tutup komputer, bye. Emang gue pikirin. Tuhan Yesus datang buat kita yang dulunya tuh orang berdosa. Udah bukan orang berdosa lagi. Itu juga salah. Orang bilang, siapalah kami Tuhan, kami orang yang masih berdosa. Enggak, di dalam nama Yesus kita udah bukan orang yang berdosa lagi. Tapi kan dulunya kita juga berdosa kan? Dan sampai sekarang juga sisa-sisa orang yang lama itu masih ada kan di dalam ciptaan barunya Tuhan ini. Tapi Tuhan gak peduli kita dari mana. Dia peduli kita kemana. He doesn't care where we've been. He cares where we're going. Dan sebagai gerejanya Tuhan, kita gak peduli lo dari mana. Yang penting lo pergi kemana. Jawab panggilan Tuhan, terima pengampunan Tuhan, layani Tuhan. Maka apapun yang ada di belakang, semua masalah, semua ketergantungan, semua dosa, semua hal-hal yang keji dan nista, itu udah gak ada artinya. Yang penting bukan yang di belakang, tapi yang ada di depan. Yang penting bukan lo dari mana, tapi lo mau pergi kemana. Let us pray. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk sanctification, untuk pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh Kudus-Mu yang berbicara, mengubah dan mentransformasi, mengkuduskan kami hari demi hari. Tuhan, kami tahu kok kalau dulunya kami orang berdosa, kami tahu kami mulai dari mana, dan jangan sampai kami lupa supaya kami tetap mau menerima setiap orang yang datang ke gereja kami. Apapun dandanannya, apapun dosanya, apapun gayanya, selama mereka mau mengikuti Yesus, kami menerima mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat yang lain yang merasa udah gak berdosa, banyak gereja lain Tuhan Yesus memberkati, silakan mereka pergi kemana. Tapi buat mereka yang cari Yesus, mereka yang cari pengampunan, mereka yang mau melayani Tuhan, dan mereka tidak punya tempat di mana ada yang mau menerima mereka karena masa lalu mereka, karena kekurangan mereka, di dalam nama Yesus kami mau terima mereka. Karena ini adalah gereja Yesus Kristus. Dan kalau orang kritik Yesus karena Yesus mau terima orang-orang yang dulu tax collector, yang dulu prostitusi, yang dulunya orang-orang yang jahat, kami tahu bahwa Tuhan yang sama mau bahwa gerejanya sekarang, mau offline mau online, harus menerima mereka semua yang datang untuk menerima pertobatan daripada Tuhan. Tuhan ampuni kami, pakai kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, jangan sampai lagi ada yang bikin lo baper, bikin lo pusing, bikin lo gak pede, cuma gara-gara apa yang lo pernah lakukan sebelumnya. Bukan yang di belakang, tapi yang di depan. Itu yang Tuhan bilang penting. It's okay, receive God's forgiveness. We don't care where you've been, we care where you're going. Peace. Itu tadi khotbah dari Pastor Mario yang menurut gue sangat membangun iman gue sampai sekarang. So guys, kalau kalian merasa terberkati, mending lu tonton deh tuh khotbah berulang-ulang kali, biar lu paham, lu cerna, dan lu makin baik lagi ke depannya. Thank you, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Bapak, kami sudah mendengar firman, kami sudah mendengar musik, kami sudah merasakan vibe yang luar biasa hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, dari seluruh Indonesia kami sudah menyaksikan ibadah online. Terima kasih untuk segala kebesaran-Mu Tuhan. Ibadah online tetap terjadi sampai saat ini. Kiranya gereja kami, Gereja Online Church, dapat melayani ke setiap pelosok Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Jika kalian merasa terberkati dan ingin memberkati gereja kami, so kalian bisa berpartisipasi. Rekeningnya ada di, nanti Arti taruh di sini Ti. Oke? Ya, kayak gitulah. Jadi kalian bisa komen, like, share, and subscribe. Paling penting lu share link-link kami kemana aja agar dapat memberkati semua yang dapat melihat kami senusantara. Terima kasih untuk ibadah hari ini. God bless you all. Thank you for joining our online church.
For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.